atau perahunya itu benar-benar panjang sekali. Ini goyang-goyangnya kalau misalnya sebagai orang yang tidak terbiasa naik perahu kecil seperti ini pasti akan ada rasa deg-degan atau takut sih. Wah. Perahu berkelir putih yang sedang melaju seolah tidak pernah diharapkan datang oleh warga suku Kamoro di tanah Kamora. Tangis yang menyambut di tepi sungai adalah isyarat bahwa mereka datang bukan untuk menyambut tapi untuk melepaskan. Melepas seorang Weyaiku atau kepala suku untuk selamanya. Di belakang saya ini adalah rombongan yang datang untuk menjemput yang telah tiada. Ini bisa dilihat disambut dengan para warga dengan penuh duka, bahkan sampai bergelung-gelung di muka untuk mengekspresikan rasa dukanya. Kepergian kepala suku bukan sekedar kehilangan fisik, namun sekaligus roh penjaga komunitas. Kesedihan tidak hanya mereka ekspresikan dengan tangisan, melainkan berguling di lumpur sebagai simbol kembalinya manusia kepada tanah. Sosok terpenting di suku ini yaitu kepala suku. Jadi yang merasakan duka bukan hanya keluarga inti saja, melainkan semua masyarakat di sini merasakan kesedihan. Menangis dan meratapi kepergiannya adalah cara menghormati jiwa yang pergi, sekaligus melepas beban batin secara kolektif. Melihat reaksi warga di sini yang begitu merasakan kehilangan, saya jadi turut merasakan empati. Apalagi karena mereka telah kehilangan sosok yang selama ini memimpin mereka, turut membantu mengembangkan desa mereka juga. Jadi otomatis pasti semuanya merasa kehilangan. Bahkan saya yang baru di sini beberapa hari saja saya bisa merasakan duka yang sangat-sangat besar dari kepergian Bapak Kepala Suku di sini. Tiba di rumah duka, ekspresi meratapi semakin ketara. Sebagian yang datang memakai pakaian robek untuk menggambarkan kerobekan hati serta perasaan yang hancur karena kehilangan. Sebagian lagi mengalungkan kantong beras di badannya sebagai bukti bahwa kepala suku pernah berjasa dalam hidupnya. Di bawah sinar bulan purnama, masyarakat suku Kamoro berkumpul untuk mendoakan dan memberikan persembahan terakhir kepada sang kepala suku. Di antara mereka hadir para taparu atau pemimpin spiritual lengkap dengan pakaian adatnya. Saat ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir sebelum jenazah dimakamkan. Dan ini ada pukulan tifa yang diiringi dengan tarian-tarian tradisional. Yang kita lihat yang dipukul-pukul itu namanya tifa, dan dia adalah alat musik tradisional suku Kamoro dan biasanya dimainkan pada saat beberapa macam kegiatan adat, salah satunya seperti upacara kedukaan seperti ini. Dengan bunyi tifa, mereka berkomunikasi dan memanggil roh leluhur. Syair yang dilantunkan sekarang ini memiliki arti khusus, yaitu para tetua di sini sedang menceritakan bagaimana Bapak Kepala Suku selama hidup itu beraktivitas bersama warga desa. Kepala suku yang meninggal bernama Vincent Ami Mayauta. Semasa hidup dan memimpin, dia
ia dikenal sebagai sosok yang arif dan bijaksana, sehingga kepergiannya meninggalkan begitu banyak kesan bagi warganya. Berbeda dengan Tifa Berdiri yang biasanya dimainkan pada saat acara yang meriah seperti penyambutan, untuk acara kedukaan seperti ini Tifa dimainkan sambil duduk dengan ritme yang lebih pelan untuk menggambarkan kesedihan. Irama Tifa yang ditabuh bukan untuk meratapi, tapi dipercaya untuk mengantar arwah menuju alam keabadian. Karena yang meninggal adalah kepala suku yang memiliki peran penting di kampung ini, jadi warga ini akan memainkan Tifa sampai pagi hari sebelum jenazah dimakamkan. Jadi semua kegiatan yang kita lihat sekarang ini akan berlangsung selama 1 malam penuh. Pagi ini suasananya semakin sedih karena memang jenazah beliau setelah didoakan sudah mulai dibawa keluar dan semua pada menyambut di samping kiri dan kanan peti jenazah. Dalam budaya suku Kamoro, duka bukan hanya dirasakan, tapi diperlihatkan secara fisik. Berbalur lumpur dan berbalut baju robek bukanlah tindakan hina, tapi simbol kembalinya manusia kepada asal mula. Saat ini jenazah sudah selesai didoakan dan sudah siap untuk diantar ke pemakaman. Lihat suasananya itu semakin sedih. Karena ini ada keluarga besar juga datang dan juga warga yang lain merasakan kesedihan yang mendalam. Keluarga secara bergantian melangkahi peti mati yang membungkus kepala suku sebagai ucapan perpisahan. Barusan dilakukan tradisi penghormatan terakhir dari keluarga kepada mendiang sebelum penutupan peti, yaitu melangkahi. Sudah mulai dimainkan Tifa lagi dengan seruan-seruan. Ini tandanya jenazah sudah mau diantarkan. Saat ini peti jenazah sudah mulai diberangkatkan dan semakin terasa kedukaannya, dan dengan macam-macam cara orang mengekspresikan berduka. Ada yang sambil berani di lumpur, bergulung-gulung di sana. Ya, ini semuanya ikut serta untuk mengantarkan. Tidak hanya keluarga saja, tapi semua keluarga kampung ini ikut mengantarkan jenazah beliau. Sepanjang jalan, pemandangan duka dari warga suku tidak pupus, walau untuk sejenak. Saat ini tepat sekali saat mengantarkan jenazah, alam pun ikut berduka. Jadi kita lagi di jalan sekarang, dan ini mulai hujan rintik, tapi semuanya gak ada yang mempedulikan hujan ya sekarang, karena lebih fokus ke pemakaman mendiang kepala suku mereka. Selesai pemakaman, keluarga langsung menuju sungai untuk membersihkan diri. Air sungai akan melarung rasa duka yang masih tertinggal. Bisa dilihat kuk atau perahunya itu benar-benar panjang sekali. Ini goyang-goyangnya kalau misalnya sebagai orang yang tidak terbiasa naik perahu kecil seperti ini pasti akan ada rasa deg-degan atau takut sih.